Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin aku Ilham dan kita hari ini bakal belajar tentang notasi sigma. Maaf, sorry. Oke, notasi sigma itu apa sih sebenarnya? Notasi sigma itu adalah notasi sigma adalah cara singkat atau perlambangan untuk menafsirkan atau menuliskan penjumlahan beruntun yang memiliki pola tertentu. Nah, jadi notasi sigma itu perlambangan yang digunakan untuk menjumlahkan secara beruntun pola-pola tertentu. Contohnya tuh sebagaimana? Contohnya tuh gini teman-teman. Misal kita punya U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah titik-titik sampai dengan UN. Maka itu bisa kita tuliskan sebagai sigma atau penjumlahan dari N itu 1 enggak bukan N tapi K, dari K1 sampai dengan N untuk U dengan indeks K gitu ya. Jadi kalau dia U-nya dimasukin 1, dia di sini 1 ditambah U 1 tambah 1 2, U3 dan seterusnya. Gitu. Nah, teman-teman perlu diketahui juga bahwa kita memiliki sifat-sifat dari notasi sigma untuk variabel tak berindeks. Artinya, kita punya suatu variabel yang nggak punya huruf kecil atau indeks ya kita sebutnya. Nah, sifat yang pertama itu ada sigma dari K1 sampai dengan N. Untuk K itu bakal sama dengan I sama dengan 1 sampai N untuk variabel I. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini tuh cuman beda variabelnya. Kalau di bagian ini dia pakai variabel K dan kalau yang ini dia pakai variabel I. Nah, yang kedua itu ada sifat sigma dari K sama dengan M sampai dengan N untuk sebuah konstanta itu bakal sama dengan N dikurang M ditambah 1 dikali C. Dengan C itu adalah konstanta gitu teman-teman. Selanjutnya ada untuk K sama dengan 1 sampai dengan N untuk konstanta yang dikalikan dengan variabel K itu bakal sama dengan C dikali sigma K sama dengan 1 sampai dengan N untuk variabel K. Nah, ini kan bisa kalian lihat nih. Kalau C-nya itu tuh keluar gitu ya bahasanya. Nah, C dikali dengan sigma dari K gitu. Lanjut lagi. eh, nah, kalau kita misal punya K sama dengan M sampai N dari K, dari variabel K, kita bisa menuliskan kalau sigma K sama dengan M plus P sampai dengan N plus P itu K min P akan sama dengan yang ini. Nih, ini bakal sama dengan yang ini. Begitupun dengan yang ini. Nah, ini ntar bisa kita buktikan, teman-teman. Selanjutnya, kalau kita punya K sama dengan 1 sampai dengan M-1 dari variabel K, terus ditambah lagi dengan sigma, K sama dengan M sampai dengan N untuk variabelnya sama juga untuk K, maka kita akan punya sigma K sama dengan 1 sampai N untuk variabel K dengan syarat M itu kecil dari N gitu teman-teman. Di sini kalau misal kita punya sigma K sama dengan S sampai S untuk sebuah konstanta K, maka itu akan bernilai S gitu. Mungkin kita langsung ke contoh soal aja. Nah, yang pertama ada soal
Gini, buktikanlah kebenaran sifat sigma K sama dengan M sampai dengan N dari variabel K itu bakal sama dengan sigma K sama dengan M plus P sampai N plus P dengan variabel K min P gitu ya. Nah, ini tuh cara buktikannya kita pakai sisi yang ruas kiri, teman-teman. Misal kita punya K sama dengan M plus P, terus atasnya N plus P, K min P itu bakal sama dengan, kan K-nya M plus P ya, berarti K yang di sini diganti dengan batas bawahnya gitu, batas-batasnya. M plus P, ini tadi K min P, nah ini adalah suku pertama. Ditambah lagi dengan suku keduanya, teman-teman. M plus P, kalau suku kedua kan harusnya ditambah satu kan, kalau suatu bilangan itu. Berarti M plus P plus 1 dikurang P. Ditambah lagi dengan M plus P plus 2 dikurang P. Seterusnya sampai dengan M, kok M? Maaf. Sampai dengan batas atasnya nih teman-teman. Sampai dengan N plus P min P. Gitu. Nah, ini bisa kita ituin ya, sederhanakan. Ini dicoret, P dikurang P habis, habis, habis. Sehingga kita akan punya suatu deret baru yang gini bunyinya. M ditambah M plus 1 ditambah M plus 2 ditambah titik-titik sampai dengan N. Nah, teman-teman perhatikan bahwa ini kan M sampai N itu berarti bisa kita tulis sebagai notasi sigma yang baru dengan K bawahnya dengan sigma dengan batas bawah M, terus batas atasnya N untuk variabel K. Nah, kalau udah gini, coba deh teman-teman lihat. Ini kan M. M kita ganti. Jadi yang di atas ini. Terus selanjutnya M plus 1. Selanjutnya lagi M plus 2. Sampai dengan N yang kita inginkan. Gitu. Mungkin aman ya. Masih mudah. Nah, kita bakal yang lebih jelas nih. Kalau itu tadi kan pembuktian mungkin agak pusing. Nah, selanjutnya ini. Nyatakan deret berikut dalam bentuk notasi sigma. Dalam bentuk sigma F dengan variabel K gitu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ini nih teman-teman. Baris pertama beda dan UN. Teman-teman masih ingat nggak sih rumus dari UN? Rumus dari UN itu adalah A ditambah N-1 dikali B. A itu adalah suku pertama dari suatu deret atau baris. Nah, B itu adalah beda atau selisih dari suku ke N dikurang UN-1 gitu ya teman-teman. Nah, kotak-kotakin aja. Selanjutnya N ini, kalau N ini banyaknya suku. Jadi yang kita sebut suku tuh sebenarnya ya 2, 5, 8, 11 sampai dengan 44. Itu adalah suku-suku dari suatu
deret, teman-teman. Itu ya, jangan lupa. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya bakal kita cari nih untuk UN atau UN itu kan U terakhir ya. Ini UN namanya. UN itu akan kita cari tuh A, N, B-nya. Nah, kita kan tahu ya. Kita coba deh kita buat diketahui dulu. Diketahui. Apa yang diketahui? Pertama, A atau suku pertamanya adalah 2 gitu. Selanjutnya ada beda atau B. Bedanya berapa? 5 min 2 atau juga sama dengan 8 min 5. Itu sama teman-teman. Nah, jadi tuh kayak baris di depan dikurang baris di belakang. Baris di depan dikurang baris di belakang gitu aja teman-teman. Nah, 5 min 2 berapa sih? 3 ya. Jadi bedanya adalah 3. Selanjutnya yang perlu kita tahu adalah N. Sehingga kita tahu UN dulu ya. UN itu 44. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa untuk UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda itu bakal bernilai, masukin ya teman-teman, masukin sesuai nilainya. Di sini UN itu kan ada 44. A itu bernilai 2 ditambah N. N-nya nggak tahu, pengen kita cari tahu. Dikali bedanya berapa? Bedanya 3. Bedanya 3. Nah, ini bisa kita pindah ruaskan. Jadi kita punya begini. Ini kita pindah ruaskan ke sini ya teman-teman. Jadi 44 dikurang 2 sama dengan 3 kali N min 1. Ini kita punya 42 sama dengan, nah ini kita kaliin, ini kali ini kali ini. 3 kali N itu 3N dikurang 3. Nah, min 3 ini bisa kita pindahkan kan ke sini. Sehingga kita punya 42 ditambah 3 sama dengan 3N. Selanjutnya, kita akan punya bahwa 3N akan bernilai sama dengan 45. Dan N akan bernilai 45 dibagi 3. Itu bakal sama dengan 15. Artinya kita punya banyak deret ini, banyak suku dari deret ini adalah 15 suku gitu. Nah, selanjutnya apa lagi Kak? Kalau udah, kita cari rumusnya. Gimana cari rumusnya? Kita balik lagi ke rumus UN ini. Nah, dari rumus UN ini yang perlu kita masukkan hanyalah A dan B-nya. Sehingga kita punya 2 ditambah N-1 dikali bedanya. Bedanya berapa? 3. Gitu. Selanjutnya kita punya 2 ditambah 3N min 3. Sehingga kita punya untuk UN-nya adalah 3N min 1. Gitu teman-teman. Sehingga baris itu bisa kita buat sebagai sigma K sama dengan berapa ya? 1 dong. K sama dengan 1 sampai dengan 15 karena jumlah deretnya ada 15 dan ini 3N-1 kita taruh di sini. Tapi N-nya kita sesuaikan dengan variabel yang kita butuhkan, yaitu K. Jadi 3K-1. Ini adalah hasil notasi dari baris yang kita punya ini. Maksud saya deret. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa nih masukin satu-satu. Jadi 3 dikali 1 dikurang 1 itu adalah 2. Terus 3 dikali 2 dikurang 1 itu adalah 5 dan seterusnya. Gitu. Oke, soal selanjutnya. Nyatakan bentuk ini
dalam notasi sigma. Ini ya, jangan salah fokus. Nah, kita punya 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 ditambah 5 dikali 4 ditambah sampai dengan 9 kali 99 dikali 51. Yang perlu kita ketahui, teman-teman, kita harus lihat dulu nih, apa pola-pola yang ada di barisan ini atau deret ini gitu ya. Dilihat yang angka pertama itu 1, 3, 5, 9 sampai dengan 99. Kalian familiar nggak? Ini kan adalah angka ganjil gitu kan. Nah, kalau di matematika, angka ganjil itu bisa kita tuliskan sebagai 2n-1. Kenapa? Karena sebenarnya caranya sama kayak yang itu tadi yang di atas. Kalau kalian belum kebayang, coba kita kerjain ya. Kita pakai dengan UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Tapi kita fokus ke suku-suku yang bernilai negatif atau bernilai ganjil, maaf. Bernilai ganjil 1, 3, 5, 7, sampai dengan yang kita perlu itu adalah 99. Nah, yang harus kita masukkan adalah A dan B-nya saja gitu kan. Kalau dari sini teman-teman udah bisa tahu lah ya. Kalau A-nya itu adalah 1 dan B-nya itu adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, berarti kita punya 1 ditambah N-1 dikali 2 sama dengan 1 ditambah 2N-2. Sehingga kita punya UN itu bernilai 2N-1, teman-teman. Gitu. Makanya aku tadi nyebut 2N-1 untuk deret bilangan ganjil. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Kak? Selanjutnya ada yang satunya lagi. Ini ada dikali 1 dikali 2. Ada bilangan 2 gitu kan. Nah, yang ini. Bilangan yang ini. Di sini yang harus kita lihat adalah dia ada 2, selanjutnya ada 3, selanjutnya ada 4, selanjutnya pasti ada 5 sampai dengan 51. Nah, ini kan sebenarnya kayak bilangan biasa aja ya. Cuma dijumlah-jumlahin aja. Kayak 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Cuman bilangan bulat biasa. Nah, tapi kan kita perlu untuk memodelkan, teman-teman. Jadi caranya tetap sama, kita harus buat kayak gini lagi. Kita coba tulis ya, tapi dia mulainya dari 2 nih. 2, 3, 4, 5, sampai dengan 51. Nah, kita kan dari sini kita ada nih, A-nya sama dengan 2. Terus selisihnya atau bedanya itu U2 dikurang U1. U2 yang mana? 3. U1 yang mana? 2 gitu. Sehingga kita punya bedanya juga 1. Bedanya 1 maksud aku. Nah, kayak tadi kita masukin untuk nilai A dan B-nya. Coba ya, A ditambah N-1 dikali B. Sehingga kita punya A-nya 2 ditambah N-1 kali 1. Sehingga kita punya N plus 2 min 1 sama dengan N plus 1. Gitu. Oke, kalau udah kayak ini kita lanjutin ke part selanjutnya, yaitu kita harus menotasikan sigma. Ya kan? Nah, tapi kan kita nggak tahu, Kak, ini ada berapa nih barisnya. Kayak tadi, teman-teman, kita bisa nih menentukan berapa banyak suku di suatu deret atau baris itu dengan melihat UN-nya. Dalam hal ini, kita boleh nih melihat UN yang di sini atau UN yang di sini.
Kalau aku mau coba pakai UN yang di sini aja, teman. Karena kita tadi punya UN sama dengan N-1, kita coba masukin 51 ya. 51 sama dengan N-1 kan. Sehingga kita akan punya kayak gini. N sama dengan 51 ditambah 1 sama dengan 52. Terlalu banyak. Bentar, teman-teman. Coba saya pahamin dulu. Berarti di sini ada 52 baris. Coba ya, kita tulis benar. Ada 52 baris. Sehingga kita bisa nulisnya eh, K sama dengan 1 dengan batas atas 52. Nah, ini kan kita coba nih. 2N-1 dikali ini teman-teman. N plus 1 gitu. Coba ya untuk baris terakhir. Kita punya 52. Berarti di sini kita punya 52 dikurang dikurang 1. Terus bentar. Untuk baris terakhir 2 kali 52 dikurang 1 dikali 52 ditambah 1. Kayaknya salah. Hmm, salah teman. Berarti baris yang kita punya ini salah. Apa coba yang salah? Oh, ini teman-teman yang salah. Nih, sorry ya, di sini nih salahnya. Ini kan N plus 1, kenapa ini N-1? Makanya ini salah. Gitu. Kita ulangin. Kita ulangin dari sini, teman-teman. Kita ulangin bahwa UN sama dengan N plus 1 kan. Kita punya UN-nya 51. Itu bakal sama dengan N plus 1. Kita pindah ruaskan. Sehingga kita punya N 51 dikurang 1 sama dengan N 50. Berarti di sini 50 ya, bukan 51. Nah, coba kita ulangin. Kalau gitu, di sini kita bakal punya, nah gitu. 2 kali 50 itu adalah 100 dikurang 1. Terus di sini ada 51. Berikutnya lagi, di sini kan berarti 99 dikali 51. Sehingga deret terakhir itu benar terbukti. Gitu.
Sampai sini aku harap teman-teman masih ngerti ya. Mungkin tadi agak sedikit bingung, tapi udah aku koreksi. Oke. Nah, soal terakhir. Ini ada nih, suatu deret yang kayaknya ribet gitu ya. Ada X, Y. Tapi perlu diketahui teman-teman yang harus kita lihat itu cuman pangkatnya aja. Karena apa? Karena pangkatnya yang berpola. Gini teman-teman, kan ini ada 50 nih. X pangkat 50, terus jadi X pangkat 48, Y pangkat 3. Terus X pangkat 46 dikali Y pangkat 6. Nah, berarti untuk X itu pangkatnya akan berkurang sampai dengan dia nggak ada lagi pangkat atau X pangkat 0. Untuk Y sendiri itu pangkatnya bertambah 3. Nah, kalau kayak gini teman-teman, sama caranya kayak tadi, kita harus eh, melihatnya itu tuh cuman dari yang atasnya doang atau dari pangkatnya doang ya. Coba nih, kita coba tulis nih. Ini kan berarti X pangkat 50. Selanjutnya ada X pangkat 48. Selanjutnya ada X pangkat 46. Selanjutnya sampai dengan dia bernilai 0 atau X pangkat 0 di sini teman-teman. Sampai nggak ada X. Ini untuk yang X. Nah, kita coba dulu kerjain yang X dulu ya. Kalau dilihat dari sini, itu A-nya berapa? A-nya 50. A sama dengan 50. Dan B-nya berapa? 48 dikurang 50 sama dengan min 2. Nah, untuk UN kita bisa lihat bahwa ini kan 50 ditambah N min 1 dikali bedanya itu min 2. Sehingga kita punya UN 50 plus min 2 ditambah 2. Min 2 kali N ini. Min 2 kali N ditambah 2 gitu kan. Sehingga kita punya min 2N ditambah 52 gitu. Nah, untuk eh, X, UN dari pangkat X itu udah ketemu. Selanjutnya kita yang beralih ke yang Y. Untuk Y, kita kan bisa kita lihat nih di sini. Di sini mulai dari 0, Y pangkat 0. Di sini kan pasti ada Y pangkat 0 kan sebelumnya. Nah, berarti di sini 0, terus 3, terus 6, sampai dengan 75. Nah, berarti kan kita punya A-nya sama dengan 0. B-nya sama dengan 3. Karena apa? 3 min 0. Selanjutnya kita mencari UN. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Itu sama dengan 0 plus N min 1 dikali bedanya itu 3. Sehingga kita punya UN 3N min 3. Ini tinggal dikaliin masuk aja teman-teman. Gitu. Nah, sehingga untuk pembuatan sigmanya kita jangan lupa kita harus punya batas atas. Batas atasnya belum kita cari. Gimana cara nyari batas atas? Ya dengan mencari UN ini tadi teman-teman. Coba kita lihat yang ini ya. Kan UN-nya tuh terakhirnya 0 ya. Di sini min 2N ditambah 52. Sehingga kita punya UN. Coba ya, yang N-nya kita pindah di sini sehingga 2N sama dengan 52. Sehingga kita punya N sama dengan 26. Gitu. Kalau udah ketemu berapa banyak jumlah, berapa banyak sukunya, tinggal kita buat notasi sigma.
Jadi, notasi sigma untuk deret di atas adalah sigma K 1 sampai dengan 26. X-nya jangan lupa ditulis. Kalau untuk X tadi kan UN-nya yang ini, teman-teman. Nah, jangan lupa N-nya diganti jadi K min 2K plus 52. Gitu. Dan untuk yang Y, itu kita punya kayak gini. Di sini 3K min 3. Sehingga deret di atas bisa dinyatakan dengan notasi sigma sebagai berikut. Gitu. Nah, mungkin video pertama aku nggak pertama-tama banget sih. Videoku bakal stop sampai sini dulu, teman-teman. Kita bakal lanjut bahas soal totalitas sigma di pertemuan selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, teman-teman, atau boleh next ke video selanjutnya. Bye-bye.